Perkenalkan, nama saya Mainanda Flotila dari Prodi Manajemen Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya cari tentang paragraf. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling berkaitan dan berfungsi menyampaikan satu gagasan utama, dimulai dengan ide pokok dan diikuti dengan kalimat penjelas yang mendukung atau memperluas gagasan tersebut. Dengan adanya paragraf bertujuan untuk menyajikan informasi secara terstruktur sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi paragraf. Yang pertama, menyampaikan gagasan. Paragraf membantu penulis menyampaikan satu gagasan utama dengan jelas dan terorganisir. Yang kedua, membangun struktur tulisan. Paragraf membagi tulisan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan teratur, memudahkan pembaca mengikuti alur pemikiran. Yang ketiga, mempermudah pemahaman. Dengan membagi informasi ke dalam paragraf, pembaca lebih mudah memahami poin-poin yang disampaikan. Yang keempat, menandai peralihan ide. Paragraf menunjukkan pergantian atau peralihan dari satu topik atau ide ke topik atau ide lain dalam tulisan. Yang kelima, membantu fokus. Setiap paragraf berfokus pada satu topik tertentu, membuat tulisan lebih terfokus dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tanda paragraf. Tanda paragraf adalah ciri-ciri atau penandaan yang menunjukkan awal dari sebuah paragraf. Tanda paragraf ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, indentasi atau menjorok ke dalam. Kalimat pertama dalam paragraf biasanya ditulis sedikit menjorok ke dalam. Ini menunjukkan bahwa paragraf baru dimulai. Yang kedua, spasi antar paragraf. Dalam penulisan digital, sering digunakan satu baris kosong atau spasi ganda antara paragraf untuk memisahkan satu paragraf dengan yang lain, terutama dalam tulisan tanpa indentasi. Yang ketiga, kalimat pembuka. Kalimat pertama dalam paragraf biasanya mengandung ide pokok atau topik utama yang menjadi penanda bahwa paragraf tersebut akan membahas suatu gagasan baru. Tanda-tanda ini membantu pembaca dalam memahami perubahan topik atau ide dalam suatu tulisan. Yang keempat, saya akan membahas tentang struktur paragraf. Struktur paragraf ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kalimat utama, mengandung ide pokok atau gagasan utama yang ingin disampaikan dalam paragraf. Biasanya terletak di awal paragraf, meskipun dalam beberapa kasus biasa di tengah atau di akhir. Yang kedua yaitu kalimat penjelas, berfungsi untuk mendukung, menjelaskan, atau mengembangkan ide. Kalimat penjelas memberikan rincian, contoh, alasan, atau bukti yang memperkuat gagasan utama. Yang ketiga yaitu kalimat penutup atau kesimpulan. Kalimat ini merangkum atau menegaskan kembali gagasan utama. Pada beberapa paragraf, kalimat penutup berfungsi sebagai transisi ke paragraf berikutnya, menjaga alur tulisan tetap mengalir dengan baik. Struktur ini membantu menjaga paragraf tetap teratur dan fokus pada satu gagasan. Yang kelima, saya akan membahas tentang jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya, strukturnya, dan pola pengembangannya. Berikut beberapa jenis paragraf, yaitu berdasarkan fungsinya. 1. Paragraf pembuka. Bertujuan untuk memperkenalkan topik atau gagasan utama dalam sebuah tulisan. Biasanya terletak di awal teks. Yang kedua, paragraf pengembang. Biasa berisi penjelasan,
rincian atau contoh yang mendukung gagasan utama. Biasanya terdapat di bagian tengah tulisan. Yang ketiga, paragraf penutup bertujuan untuk merangkum atau memberikan kesimpulan dari gagasan yang telah disampaikan, serta memberikan penekanan akhir. Berdasarkan struktur isi, yang pertama, paragraf deduktif. Gagasan utama terletak di awal paragraf, diikuti kalimat-kalimat penjelas. Paragraf ini dimulai dari pernyataan umum menuju penjelasan khusus. Yang kedua, paragraf induktif. Gagasan utama terletak di akhir paragraf, di mana paragraf dimulai dengan rincian atau contoh dan diakhiri dengan kesimpulan. Yang ketiga, paragraf campuran. Gagasan utama disampaikan baik di awal maupun di akhir paragraf dengan rincian atau penjelasan di tengah. Berdasarkan pola pengembangan. Yang pertama, paragraf deskriptif menggambarkan suatu objek, tempat, atau situasi secara rinci sehingga pembaca dapat membayangkan dengan jelas. Yang kedua, paragraf naratif berisi rangkaian peristiwa atau cerita yang memiliki alur, biasanya digunakan untuk menyampaikan cerita atau kejadian. Yang ketiga, paragraf eksposisi menyampaikan informasi atau penjelasan tentang suatu topik secara jelas dan logis. Sering digunakan dalam tulisan ilmiah atau non-fiksi. Sekian penjelasan saya tentang materi paragraf. Terima kasih.